بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي جئتنا الله الكريم. الحمد لله نعم الإيمان ونعم الإحسان. الحمد لله نزل القرآن وبارك الله الكريم. والحمد لله استعان بالإيمان والتوحيد والله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تبارك الله في سحابه ونوره الكريم سريعا بالكرم والتعالى طوعا والكرم والسحاب. Alhamdulillah ya Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kekuatan sehingga kita sampai untuk mengerjakan subuh yang diberkahi Allah insyaallah. Masyaallah mukminin muslimin yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan share dakwah atau yang dinamakan kultum 7 menit, kuliah 7 menit, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kiat Lailatul Qadar itu menghampiri iman di setiap muslim dan muslimah. Kiat bagaimana kita untuk menghampiri Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini telah banyak kita dengarkan di beberapa masjid-masjid yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bagaimana keistimewaan, bagaimana keutamaan, dan bagaimana kerinduan orang-orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimah mendapatkan malam-malam terbaik yang telah dijanjikan Allah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Di pagi yang cerah ini Allah titipkan sebuah amanah kepada kita untuk bagaimana sehendaknya kita sebagai umat Rasulullah memuja-muja dan memuji nama Allah di bagian iman pada hati kalbu kita, yang dimana telah didapatkan sesuatu yang telah menderang yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk perlu kita ketahui dan kita ulangi lagi, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 malam. Malam Lailatul Qadar ini malam yang ingin akan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, bahwasanya malam ini adalah malam yang sehendaknya kita harus membuatkan permohonan, keinginan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah berfirman yang dimana pada surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alf shahr, yang artinya malam kemudian itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang dimana yang dikerjakan oleh kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apa saja yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Simpel saja, yang harus kita lakukan itu adalah keniatan kita untuk menjalaninya, keseriusan kita untuk melakukannya, dan juga niat fokus kita untuk memberikan apa yang kita dapatkan untuk kebaikan seluruh umat atau seluruh yang ada di dunia ini. Rasulullah pun pernah bersabda, wa anna qala sallallahu alaihi wasallam idza khalaqal khasra min zarati wa hiyyalil andam wa tihal khariji, yang artinya ketika 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang beliau, yang artinya di sini bukan ikat pinggang ya Ibu. Beliau itu dulu memakai kain yang berbentuk kain kafan, yang dimana kain itu dililitkan di antara perut beliau, saking seriusnya ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Pernah berpikir bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seorang Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan malam Lailatul Qadar, menginginkan malam yang dimana malam ini malam terbaik di antara malam-malam yang lain. Bagaimana tidak kita menginginkan pula Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu malam Lailatul Qadar. Nah,
Ketika Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, akhirullah bi'ana wa akhirullah bi'lailatul qadar wasta'ana bil Qur'anil Karim wa darabil sadaqata wa hul kadzib. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah, dan saya ingin memberikan sedekah terbaik saya ya Allah. Bagaimana caranya ini ya Allah? Maka saya akan buat untuk memberikan kepada teman-teman dulu ya Allah. Ada 5 cara Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimana Rasulullah mengerjakan, dan dimana pula Rasulullah memberikan fokus terhadap 5 yang beliau kerjakan itu. Yang pertama yaitu memperbanyak sholat malam. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu, perlu kita perhatikan di sini, memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sunnah tahajud, sholat tarawih. Ada juga banyak lagi. Kalau misalnya kita mempunyai hajat, sholat sunnah hajat. Nah, kalau kita misalnya sadar akan kesalahan, dosa-dosa kita, maka sholat sunnah taubat. Ada juga lagi sholat sunnah rawatib. Ketika kita masuk dalam masjid, kita inginkan keberkahan dalam masjid ini yang sesuai dengan nama masjid kita, nama masjid berkah, maka kita lakukan sholat sunnah itu. Maka Allah telah memberikan syafaat bagi orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh kekasihnya, akan Allah jamin surga-surga yang nanti. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Quran. Karena yang kita ketahui Bapak-bapak Ibu, kita membaca Al-Quran itu harusnya setiap bulan, kan hanya bulan Ramadan. Benar ya Bapak-bapak? Benar ya Ibu? Setiap saat kita baca Al-Quran. Tapi kenapa Allah canangkan di sini? Allah khususkan kita harus membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena faedah dan kebaikannya ini adalah bulan yang telah diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Bapak Ibu, pada bulan Ramadan. Nah, makanya di pertengahan Ramadan ataupun sebelum pertengahan Ramadan ada namanya nuzul Quran. Nah, itu nuzul Quran. Baik, yang ketiga, berzikir dan beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui zikir dan istighfar itu sudah dicanangkan juga oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, bagaimana zikir yang baik, bagaimana zikir yang telah diberikan kepada kita. Ada zikir pendek, ada zikir panjang, ada juga zikir menengah. Astagfirullah, itu zikir pendek. Astagfirullah bi'adzallazina min kulli, itu zikir menengah. Astagfirullah atubu ilaikal ladzi min ahnabil fari, itu zikir menengah. Tapi kalau yang panjangnya, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal khairu khairu ilaik. Allahumma kini wa lakana rabbil kulli wa Allahumma azim wa anta fil Qur'anil Karim. Maka Allah telah turunkan semuanya itu terhadap Al-Quran, dan Allah sayangi kepada mereka yang telah menjalankan Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya memperbanyak doa, terutama dianjurkan doa yang telah dianjurkan oleh Nabi besar baginda Rasulullah SAW. Doa-doanya sudah kita dengar juga di beberapa masjid, yaitu Allahumma innaka aqum karim tuhibbul afwa Qur'an ya karim. Boleh ditambah belakangnya ya karim ya rahim. Karena sebaik-baiknya doa ya Bapak-bapak Ibu, kita membuat skenario doa itu sebaik-baiknya kata. Saya sebagai anak ngomong kepada orang tua saya pasti dengan nada yang lembut. Apalagi kita sebagai umat yang telah dijanjikan Allah akan bertemu dengan Nabi Allah, maka kita harus buat skenario doa yang terbaik. Makanya sebelum kita berdoa itu ada tahapannya. Yang pertama, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingat kebaikan Rasulullah dengan cara bersalawat. Yang ketiga, kita susun lagi daftarnya, siapa yang kita dahulukan. Yang keempat, kita langsung ingat kepada orang tua kita. Yang kelima, kita harus tahu dengan hajat kita. Dan yang keenam, kita tutup dengan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa untuk menyusun doa itu, maka sebelum berdoa kita harusnya bersalawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi fasalana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbi rabbi jalla Allah ma'abi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu untuk penyemangat kita untuk menyusunkan doa. Karena dari sebagian doa sholawat tersebut itu beriringan kata-kata Allah, bagaimana Allah mencukupi kita, bagaimana Allah memberikan kita kenikmatan, bagaimana Rasulullah telah memperjuangkan iman dan kadar-kadarnya, bagaimana kita memantapkan di hati kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersedekah bapak-bapak dan berbuat kebaikan. Nah, dalam kadar bersedekah ini bapak-bapak tidak harus pintih bapak-bapak ibu. Bersedekah ini yang terutama dan yang paling dipentingkan itu bukan kepada orang lain bapak-bapak ibu. Bersedekah ini yang terutama kepada orang tua. Kalau punya adik kepada adik-adik, kalau punya kakak kepada kakak-kakak. Nah, setelah dicukupinya semuanya itu, baru kita lihat keluarga-keluarga kita. Utamakan dulu keluarga pokok kita. Nah, setelah keluarga pokok kita, baru kita lihat lagi tetangga-tetangga kita. Setelah tetangga-tetangga kita, baru kita lihat lagi masyarakat mukminin dan mukminah, semua kaum muslimin dan muslimah. Nah, insya Allah kalau bersedekahnya pakai tahapan-tahapan konsep seperti itu, insya Allah berkah itu akan muncul dari pintu mana saja, masuk ke kolom kita, dan kita tahu bahwasannya kolom kita ini penuh dan ingin dengan keimanan yang sejujur-jujurnya dan yang seikhlas-ikhlasnya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, sedekah itu nggak harus pakai embel-embel. Kalau sekarang ini sedekah banyak pakai embel, tuh Allah malam sahur. Itu terserah mereka. Yang penting bersedekah itu ikhlaskan hati, kuatkan diri, dan lupakan. Ikhlaskan hati, kuatkan diri, lupakan. Makanya timbul yang namanya keberkahan. Nah, saya sebut lagi, timbul yang namanya keberkahan. Sesuai dengan masjid kita, itu masjid berkah. Nah, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu yang berbahagia Allah, pada subuh ini kita hendaknya mengejar malam Lailatul Qadar dengan 5 tadi. Bagaimana caranya kita untuk mengejarnya? Kita memperbanyak sholat malam, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa dengan konsep-konsepnya. Kita susun rap doa kita. Dan yang kelima, kita bersedekah, berbuat kebaikan. Insyaallah malam Lailatul Qadar akan menghampiri kita pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Insyaallah Allah bersama kita, maka Rasulullah akan mendoakan kita, maka Rasulullah akan memberikan kita syafaat di akhir. Coba. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya